tapi datangnya mepet. Biasanya suka kayak gitu. Kalian aduh. Sorry guys. Ininya ketodel. Assalamualaikum teman-teman. Welcome to Sitalk, Be Creative and Be Productive. Jadi hari ini kita sudah kedatangan adik-adik dari SMP 2 Pemulihan. Kita kenalan dulu yuk. Halo adek, namanya siapa? Halo, namaku Sela Oktaviana dari kelas 9A, biasa dipanggil Sela. Halo, nama saya Fahrizal Dwi, biasa dipanggil Dwi dari kelas 8. Oke, halo Dwi sama Sela. Perkenalkan, nama aku Naila, aku dari kelas 11 OTKP. Sebelumnya nih, apa kabar? Kabar aku baik. Aku juga baik. Kalian kesini tadi naik apa? Dijemput sama guru dari sini. Kalian kalau misal di sekolah, SMP 2 Pemulihan kan? Ini satu kelas atau beda? Oh, Beda. Kelas berapa aja? Ini kelas 8, aku Ya. kelas 9. Berarti beda kelas ya? Ya. Kalian kalau ke sekolah biasanya naik apa? Aku biasanya dijemput sama orang tua. Kalau Dwi, Kalau aku bawa motor sendiri. rumahnya ini pada deket kan sama sekolahnya? Aku agak jauh, kayak sekitar 13 menit atau 15 menitan. Emang orang mana? Perumahan Mekar Bakti di dekat SDN Cipacing. Berarti Cipacing ya? Ya. Kalau Dwi, dia orang Lumayan mana? deket, kayak 5 menit gitu. Soalnya aku di Cilembu. Biasanya nih ya, kalau yang rumahnya deket datangnya suka siang. Beda Emang. sama yang jauh ya, kalau yang jauh Emang. suka ini. Betul kan? Betul. Berarti datangnya teh 20 menit sebelum masuk, 15 menit sebelum masuk, ya kan? Betul. Enggak, aku malah agak telat. Tapi kan karena jauh. Iya. Ini yang biasanya gitu, yang rumahnya dekat udah mendekat tapi datangnya mepet. Biasanya suka kayak gitu. Kalian aduh. Sorry guys. Ininya ketodel. Kalian kalau di sekolah biasanya ngapain aja? Kalau aku belajar Terus Dwi. Kalau aku sama belajar, terus berusaha aktif. Ada lagi nggak gitu selain itu? Kayak misalnya selain belajar sama aktif di organisasi atau sekolah, yang ada lagi nggak kegiatan lain? mungkin melakukan ekstrakurikuler setelah pulang sekolah. Ada juga senam, biasanya hari Sabtu di sekolah. Kalau Dwi sama Sama. eskulnya, kalian ikut eskul apa aja? Aku eskul pramuka. Kalau aku paskibra. Paskibra sama pramuka. Kalau pramuka hari apa eskulnya? Hari Selasa. Kalau Kalau paskibra biasanya hari Kamis. kan aku dengar gitu ya, atau baca gitu, Sela ini juara umum, betul? Ya. Dan Dwi ini lomba pidato. Iya, betul. Pengen nanya dulu ke Dwi deh, lomba pidato kenapa sih gitu pengen lomba pidato? Ini aja pengen ngelatih public speaking karena aku dulu pendiam. Oh gitu. Emang kemauan sendiri berarti ya? Iya. Pengen gitu. Kenapa gitu? Kan awalnya pendiam, terus tiba-tiba kepikiran pengen belajar public speaking. Karena aku pernah baca di website Bapak Soekarno itu bilang kalau kalian mau bisa public speaking kayak gitu-gitu, bahwa enjoy aja, bahwa kalau kalian itu kayak ngobrol sama temen, orang tua kayak gitu-gitu. Oh gitu. Kan tadi baca dari website tentang apa, kayak mungkin kata-kata dari Bapak IR Soekarno ya. Berarti orang yang bikin kamu pengen public speaking itu dia berarti ya? Apa sih, kayak terinspirasi berarti ya? Iya. Terus kalau Dwi nih, Sela, sorry mohon maaf. Untuk Sela, ada nggak keinginan kayak pengen nyoba juga public speaking? Pengen, tapi masih agak malu di depan umum gitu buat bicara. Nah, berarti bisa belajar sama Dwi. Dwi nanti ajarin Sela gitu, gimana sih public speaking yang baik itu kayak gimana. Terus kalau untuk Dwi lagi nih ya, kan kamu pidato. Sedangkan kalau pidato itu otomatis berbicara di depan umum.
gimana sih biar kamu tuh gak nervous gitu pas bicara di depan umum? Dibawa enjoy aja. Terus kalau kamu demam demam panggung, coba bawa segenggam kertas terus remes sampai penyok kayak gitu. Terus pindahin si rasa malu sama nervousnya itu ke kertas. Oh jadi teknik kamu nih biar nggak demam panggung itu kayak gitu, Iya. sampai kertas diremes-remes. Sela nih Mbak Sela, kan juara umum kan? Ya. Kamu berarti suka belajar, otomatis gitu kan? Iya. Atau kamu gimana caranya biar kamu tuh bisa tetap semangat belajar gitu? Harus ada motivasi sama target yang ingin dicapai. Misalnya aku kemungkinan mau cita-cita jadi guru. Nah, Ya. kalau mau jadi guru itu kan harus belajar. Jadi Iya sih. harus giat belajar gitu. Ada metode atau teknik gitu yang bikin kamu teh semangat belajar? Kayak misal teteh kalau belajar itu sukanya sambil dengerin musik. Nah kalau Sela gimana? Sama sambil dengerin musik juga, jadi biar bisa naikin mood. Soalnya kalau moodnya nurun nanti pelajarannya nggak bakal masuk ke otak. Iya sih. Kalau ini Dwi biasa belajar gimana? Sambil sama dengerin musik. Terus kalau capek nih jangan maksain. Nah, ya. Kalau aku sih pakai teknik target jangka pendek. Jadi kerjain malam, tapi besoknya harus sudah beres kayak gitu-gitu. Lebih ke ini sih, lebih ke kayak apa sih deadline-nya hari ini kamu ngerjain hari hari sebelumnya. Jadi nggak dikerja. Oke. Buat kamu Sela, ada nggak sih kayak hal yang bikin kamu tuh kadang suka malas belajar gitu? Ada, misalnya kayak karena udah kan sering main HP gitu, jadi kalau mau belajar tuh males, tapi harus dipaksakan, kayak HP-nya tuh dimatiin dulu terus langsung belajar. Kalau buat Dwi, pernah ikut lomba pidato apa aja? Pidato 17 Agustus, terus Hari Kartini, kayak gitu-gitu, Maulid Nabi, kayak gitu-gitu sih. Kamu kalau misalnya udah lomba nih ya, terus kayak minder nih sama orang lain, kamu biasanya nyemangatin diri kamu tuh kayak gimana sih? Ini aja sih, ngomong ke diri sendiri di dalam hati, kuat, kamu pasti kuat, menang gitu, protektif, kamu pasti menang gitu, ngomong sendiri. Oke. Terus buat Sela, kamu kan juara umum nih, Ya. ada nggak sih kayak kamu teh ngerasa bahwa si kamu dapat gelar juara umum itu malah kamu tuh jadi tertekan, kayak berarti mau nggak mau nih aku tuh harus tetap berusaha agar kamu teh gitu bisa tetap jadi juara umum. Pernah nggak sih kayak ngerasa terbebani gitu? Pernah, karena itu kan karena tertekan gitu, jadi aku istirahat dulu dari belajar, habis itu nanti kalau udah moodnya naik baru belajar lagi. Kita minum dulu ya, kayaknya haus. Kalian biasanya kalau di sekolah nih lebih suka ikut apa sih, kayak udah sekolah teh pengen ikut kegiatan atau lebih ke udah sekolah teh pengennya langsung pulang gitu? Ikut kegiatan. Berarti aktif ya, kalian berdua aktif ya. Ikut organisasi nggak di sekolah? Ikut OSIS Sama berdua. Sama. Oh. Terus untuk eskul kan pramuka Ya. sama apa paskibra. Nah buat Dwi, kamu ikutan paskibra dari kapan? Dari SD. SD, berarti emang suka ya, suka paskibra. Ada alasan nggak kenapa sih kamu pengen eskul paskibra gitu? Kalau aku karena kan setiap tahun ada pengibaran tuh di istana, aku sering nonton di HP atau di TV. Nah aku tuh terinspirasi dari sana, penasaran gimana sih cara jadi seorang paskibraka itu, gimana rasa dan kesan pesannya gimana gitu. Oh gitu. Tapi nanti kalau misalnya kamu udah ke jenjang lebih tinggi dari SMP itu suka ada tahu kayak seleksi buat jadi paskibraka kecamatan sama kabupaten. Bisa ikutan, itu cuman
nanti dari sekolahnya suka disalurin gitu. Kalau Sela nih ikut pramuka kenapa? Karena tertarik, karena kan ada camping gitu, jadi pingin coba, jadi masuk ke pramuka dari SD. Oke, kalau misalnya kalian masuk ke SMK nih ya, kalian nanti udah lulus SMK lebih milih kerja, berwirausaha atau kuliah? Kalau ada uangnya bakal kuliah. Kalau Dwi? Kalau aku pribadi sih ya sama kuliah, tapi kalau nggak dapat gitu beasiswanya mending jadi bekerja gitu. Tapi sekarang nih ya, kuliah itu kalian itu bisa lewat beasiswa, bisa dari nilai rapot atau dari tes. Jadi nanti mungkin kalau mau kuliah kalian bisa nyoba ikut beasiswa. Kalian ada yang mau disampaikan nggak, misalnya buat teman-teman yang nonton atau apa gitu? Dwi ada yang mau disampaikan? Kalau aku pribadi sih, kalau kalian mau bukan mau sih, nggak tahu caranya gimana sih, caranya jadi aktif di sekolah gitu-gitu. Mulai dari hal-hal kecil kayak kalau bikin kelompok terus harus berprestasi, apa namanya? Bukan, aktif ya, apa sih, atau lebih ke enggak, kalau bikin kerja kelompok ya. terus harus presentasi. Oh iya, presentasi. Coba kalian yang presentasinya bukan kalian yang misal bukan kalian yang kayak di belakang ya gitu. Coba kalian yang ngomong aja gitu, enjoy aja, dibawa enjoy gitu. Ya sih ya, karena belajar public speaking itu bisa dimulai dari hal kecil kan. Ini dari presentasi di kelas gitu kan. Sebelumnya terima kasih banyak ya udah mau datang ke SMK, udah mau ngobrol-ngobrol sama Teteh. Seneng banget deh aku bisa ngobrol-ngobrol sama kalian. Kami juga terima kasih udah diundang sama Teteh. Ya, sama-sama. Aku terharu gitu kayak ngedenger kalian gitu ya yang juara umum, terus juara pidato. Karena jujur aku kayaknya seumur kalian itu belum ada kepikiran buat kayak kalian gitu yang belajar public speaking. Karena dulu aku juga SMP pendiam gitu, belum kepikiran gitu kayak aku pengen public speaking gitu baru-baru sekarang. Terus ngeliat Dwi kayak baru SMP tapi udah pinter ngomong, udah ikut juara-juara pidato. Terus ngeliat Sela juga SMP udah jadi juara umum. Pokoknya kalian hebat. Terima kasih. Sekali lagi ya, terima kasih udah mau ngobrol-ngobrol sama Teteh. Pokoknya kalian nanti main lagi ke sini, kita ngobrol-ngobrol bareng lagi. Ya, siap. Mungkin sebelum videonya kita tutup, kita Sito ini punya kayak apa sih tagline gitu. Ininya Sitsok, be creative and be productive. Mungkin kita bisa sama-sama bareng ngomong di depan kamera ya. Ya. Siap. 1, 2, 3. Sitsok, Be creative and be productive. Tepuk tangan dong, tepuk tangan. Oke, terima kasih. Sudah. Yang di backstage sudah. Oke, mungkin ngobrolnya sampai di sini aja. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Tapi mungkin sebelum kita benar-benar ditutup nih podcastnya, ada pesan sama kesan nggak? Kesan aku ikut podcast di sini tuh rasanya senang gitu, bisa berbaur sama sekolah lain tapi di jenjang yang lebih tinggi dari kita gitu. Kalau Sela? Kesannya sama, tapi kalau pesannya kalau lagi ngobrol gini mah jangan canggung. Iya sih, emang canggung, soalnya kan emang ini tuh Harus video tenang. pertama. Ini emang video pertama, terus akunya emang agak canggung ya ngobrol sama anak-anak berbakat. Oke, mungkin kita cukupkan aja kali ya. Sekali lagi terima kasih. Pokoknya kita ketemu lagi di podcast selanjutnya ya. Bye. Dadah.